Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tabtahu lana biha futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Rais Suriah PRRU Desa Mekarsari Al-Mukarram Kiai Haji Suhal Pabli, ma'atanallah bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulubihi. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Tanfidiyah Rais Ketua Tanfidiyah PRRU Desa Mekarsari Al-Mukarram Al-Ustadz Suhal Pabli, juga ahlan wa sahlan Sadki dalam pakai situ pakai. Iya deh. Mustasyar kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Yusuf, pakai itu dia. para guru yang hadir di tempat ini, Syedal Kiram Al-Ustadz Usman, juga para asatidz yang lain yang saya tidak sebut satu persatu, seluruh pengurus PRRU Desa Mekarsari dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang insya Allah kita semua senantiasa diberikan keselamatan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah bahwasanya pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis yang mulia, di mana kita akan membahas atau mengaji tentang ajaran-ajaran yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, wabil khusus guru-guru kita di Nahdlatul Ulama. Juga pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertatap muka, bermuwajahah. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, kalau ada yang sakit Allah angkat penyakitnya, kalau ada yang lagi kesulitan Allah berikan jalan keluar dari kesulitannya. Keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita diberikan rezeki yang halalan thayyibah, dan mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa li baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, wa ila hadrati muallifi hadzal kitab al-alim al-alamah Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, wa ila jami'il muassisin Nahdlatul Ulama wal muharrikin Nahdlatul Ulama wa jami'il mu'ammirin Nahdlatul Ulama. Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, faslun fi luzumil ikhtiyati fi akhdid dini wa akhdil ilmi wal indari an fitnati ahlil bid'ah wal munafiqin wal a'immatil mudillin. Ini adalah pasal di dalam menerangkan tentang wajibnya berhati-hati di dalam mencari ilmu agama, di dalam mengambil agama dan mengambil ilmu, dan juga menerangkan tentang peringatan tentang fitnah ahli bid'ah dan orang-orang munafik serta pemimpin atau imam-imam yang menyesatkan, ulama-ulama yang menyesatkan. Jadi malam hari ini kita sampai pada bahasan tentang wajibnya berhati-hati di dalam mengambil agama, artinya belajar ilmu agama, dan juga menerangkan tentang
bahwasanya Nabi Muhammad telah memperingatkan kepada kita akan ada fitnah dari ahli bid'ah, fitnah dari kelompok orang-orang munafik, dan fitnah dari ulama-ulama yang menyesatkan. Yalzamul ikhtiyatu fi akhdil ilmi fala ya'khudhu an ghairi ahlihi. Rawa Ibnu Asakir anil imami Maliki radhiyallahu anhu, la tahmilil ilma an ahlil bid'ah wala tahmilhu amman la yu'rafu bit talabi wala amman yakdzibu fi hadisin nasi wa in kana la yakdzibu fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, wajib hukumnya hati-hati di dalam mengambil ilmu. Jangan mengambil ilmu dari yang bukan ahli ilmu. Hati-hati. Hati-hati nyari guru, jangan asal ketemu orang rada alim terus dijadiin guru. Hati-hati nyari guru yang jelas nasab keilmuannya, sanad keilmuannya. Kudu hati-hati. Apalagi zaman sekarang banyak pinter orang ngomong, banyak orang pinter ngomong. Maksudnya begitu. Banyak orang ngomong pinter. Banyak orang ngomong pinter apa banyak orang pinter ngomong? Banyak orang pinter ngomong. Nggak perlu ngaji, cukup sekolah umum, lulus karena pinter ngomong jadi kiai, disebut ustadz, ujung-ujungnya menyesatkan. Hati-hati, cari guru yang jelas sanad keilmuannya nyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya alhamdulillah kita dalam naungan Nahdlatul Ulama, insya Allah guru-guru kita, kalau kita telusuri sanad keilmuannya, belajar dari guru ini terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati nih sekarang nih. Makanya kadang-kadang saya suka prihatin, ya. Prihatin banyak orang punya semangat hijrah, punya giroh ingin beragama, ketemu guru yang kagak tapi beres. Kalau gurunya bukan tukang nyesetin orang, gurunya setengah dukun, kan repot nih. Iya kan, gurunya ketemu guru pengen hijrah, ketemu guru yang mohon maaf sukanya bid'ahin orang, sukanya nyesat-nyesatin orang, ujung-ujungnya kafir-kafirin orang, habis ngapir-ngapirin orang boleh bunuh orang. Nah, ketemu guru yang begini, akhirnya belajar agama bukan makin dekat sama keluarga, bukan makin dekat sama saudara, makin jauh sama keluarga. Bahkan tidak sedikit orang yang baru belajar agama gara-gara salah ngambil guru, akhirnya sama orang tua kagak akur, sama tetangga nggak akur. Tadinya ke masjid malah kagak ke masjid. Kalau ke masjid cari masjid yang jauh, nggak apa-apa, 5 kilo 3 kilo dituju tuh masjid. Masjid yang deket ditinggalin. Nauzubillahimin. Ya Allah, kita belajar sama guru, cari guru yang menuntut kita, yang mengajar kita makin takut sama Allah. Itu kata Imam Ghazali. Cari guru yang mengajarkan kita, menuntun kita sama Allah makin takut, sama manusia makin sayang. Yang tadinya pelit ketemu guru yang benar, insya Allah pelitnya hilang. Kalau masih pelit juga, kurang bener dianya, bukan gurunya. Ya. Nah, kadang-kadang nggak lari ke kelompok begitu, larinya ke kelompok ketemu ustadz setengah dukun, misalkan setengah ustadz yang wirid ngaji di sini, insya Allah dagangan laku. Iya kan? Nggak dibahas tuh bagaimana wudhu yang bener, nggak dibahas bagaimana sholat yang bener, nggak dibahas bagaimana puasa yang bener. Pokoknya jikiran dari pagi, dari habis maghrib ketemu pagi, 3 bulan jadi orang kaya. Insya Allah kalau Ustadz Suhal bisa begitu, jamaahnya saya yakin banyak nih. Kalau Ustadz Suhal buka pengajian terbukti 3 bulan, yang tadi nganggur dapat kerja, yang kerja naik jabatan, yang dagang laku. Wah, insya Allah tuh jamaahnya banyak yang kayak begitu. Jamaahnya banyak. Ya, tapi kadang-kadang nih kita prihatin, giliran majelis yang ngebuka kitab Safinah, majelis yang ngebuka kitab Takrib, Fathul Qorib, kitab-kitab yang diajarkan oleh ulama-ulama sepi, kurang tapi doyan orang.
kurang peminat. Kenapa? Ngaji mengaji susah baik hidup. Nah begitu kan. Nah, kalau pengen banyak duit ya gampang, jual tuh tanah siapa kek, kuburan kek, musola kita gak ada ini. Ya, nah kita kadang-kadang begitu tuh, ya kasihan ngelihat fenomena di tengah masyarakat. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Imam Malik, bahwasanya beliau berkata, jangan mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Ahli bid'ah nih, ahli bid'ah tuh bukan yang bikin maulid itu bid'ah, bukan. Tuh, orang-orang yang menyelewengkan agama. Jangan ambil ilmu dari kelompok-kelompok yang kayak begitu, orang-orang yang kayak begitu. Dan juga jangan ambil ilmu dari orang yang tidak diketahui belajarnya. La yu'rafu bit-talab, tidak diketahui dengan belajarnya, dengan cara ngambil ilmunya. Cari guru yang jelas. Oh, ini dulu pernah mondok di sini, gurunya si ini, gurunya si ini. Tiba-tiba ada orang misalkan pulang dari mana, berapa nama ganti kostum yang biasanya yang ngaji kagak apa kagak, begitu pensiun jadi ustad. Misalkan begitu ya kan. Wah, yang tadi sibuk kerja pensiun, ganti kostum, ganti penampilan, dulu gak pakai sorban, sekarang pakai sorban. Wah, kemana-mana ngomongnya anak ente, misalkan begitu. Disebut ustad. Cari guru yang diketahui bagaimana dia belajarnya, atau di mana dia belajarnya, bagaimana dia mengambil ilmu. Terus jangan cari ilmu dari orang yang suka berdusta kepada manusia, suka bohong sama orang. Jangan tuh. Kita lihat nih guru, misalkan kita mau berguru, kita lihat track recordnya. Kalau dia tukang bohong, udah kesononya bohong terus. Manusia kalau udah bohong sekali, biasanya melakukan kebohongan yang kedua. Buat apa? Buat nutup kebohongan pertama. Ini ada cerita, ini cerita nyata. Ada orang sok tahu, katanya ceritanya, saya dapat sumber cerita nyata katanya. Ini orang sok tahu seakan-akan pernah ke Mekah. Ceritanya nih, dia udah ngambil haji segala macam. Ya begitu ini ditanya sama orang, Pak, Bang Bapak udah haji? Udah. Onta kayak mana sih? Onta mau gede. Segede apa Pak? Ada segede kucing. Lah, bukannya onta kayak sapi Pak. Kali sekarang mah, zaman saya mah waktu itu onta segede kucing gitu kan. Nah itu bohong lagi tuh, buat nutupin bohong yang pertama. Jangan ambil ilmu dari orang yang suka bohong. Wa in kana la yakdzibu fi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang tersebut tidak bohong tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia ngomong hadisnya benar, tapi kalau ngomong sama manusia suka berbohong, jangan ambil ilmu dari orang yang seperti itu. Warwa Ibnu Sirin rahimahullah, hadal ilmu dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kata Ibnu Sirin rahimahullah, ilmu ini hadal ilmu dinin, ilmu ini adalah agama. Dinun, hadal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama. Karena bicara ilmu agama berarti bicarakan tentang agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama-agama kalian. Ilmu ini, ilmu tentang agama, berarti agama. Maka perhatikan baik-baik, teliti baik-baik, dari mana kamu mengambil agamamu, dari mana kamu mengambil, artinya mengambil ilmu tentang agama tersebut. Cari guru yang benar. Kalau perlu nyari guru yang waro, nyari guru yang benar-benar. Kalau bisa yang sudah sampai tingkatan zuhud, ya, yang begitu-begitu, yang tawadhu luar biasa. Kalau gurunya songong, gurunya sombong, insya Allah muridnya juga bakal nular tuh jadi sombong.
Maka kita belajar tuh sama guru yang kelihatan tawadhunya. Ya Allah, mudah-mudahan keberkahan perilakunya nular ke kita. Wa rawad Dailami an Ibni Umar radhiyallahu anhuma marfu'an. Diriwayatkan telah meriwayatkan Imam Ad-Dailami dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini berarti anaknya siapa? Anak laki-lakinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya, marfu'an, hadis ini marfu'. Al-ilmu dinun was-salatu dinun fanzuru amman ta'khuduna hadzal ilma. Ilmu itu adalah agama, salat adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut. Nah, ya, wa kaifa tusalluna hadhihi sholata, bagaimana kamu melaksanakan salat, ya. Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah, maka sesungguhnya kamu akan dimintakan pertanggungjawaban pada hari kiamat. Fala taruhu illa amman tahaqqaqat ahliyatuhu, maka jangan mengambil ilmu kecuali dari orang yang sudah jelas kemampuannya, keahliannya. Bi ayyakuna minal uduli wathiqatil muttaqin, bahwasanya ngambil ilmu itu dari orang yang adil, yang thiqat. Yang thiqat itu yang kuat ketakwaannya, thiqatil muttaqin, ya. Jadi kata Ibnu Umar, ya, kata Ibnu Umar, ilmu ini agama, salat juga agama. Artinya ilmu ini tentang agama, salat juga bagian dari urusan agama. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil ilmu, lalu bagaimana kamu melaksanakan sholat. Artinya kalau kita ngambilnya enggak beres, belajar sholat bukan pada ahlinya tukang sholat, belajar sholat bukan kepada guru yang ngerti sholat, bagaimana nanti kamu sholat? Bagaimana kamu nanti melaksanakan sholat? Fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah, karena sesungguhnya kamu nanti akan ditanya pada hari kiamat, dimintain pertanggungan jawab pada hari kiamat. Makanya nyari guru yang ilmu fikihnya, ya, walaupun nggak luas banget, ya cukup tentang sholat, tentang puasa, nah gitu. Jangan mengambil ilmu kecuali dari orang-orang yang sudah bisa dipastikan keahliannya, ya. Nah, kadang-kadang mohon maaf zaman sekarang seperti yang saya katakan tadi, banyak orang kadang-kadang terlalu percaya diri. Banyak orang-orang terlalu percaya diri, nggak ngerti persoalan, nggak ngerti ilmunya, tapi udah berani ngajarin orang. Kadang-kadang ditanya, padahal dia ngarang, dia jawab juga. Nah, itu. Maka belajarlah dari guru yang adil, yang thiqah. Thiqah itu bisa yang kuat, ya, yang kuat, al-muttaqin, kuat ketakwaannya. Nah, gitu ya. Wa rawa Muslim fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan telah meriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Kata Rasulullah, akan ada nanti di akhir zaman, di akhir umatku, umat Nabi yang terakhir, unasun, manusia yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum mereka semua itu menceritakan apa-apa yang kalian tidak dengar dan juga tidak didengar oleh bapak-bapak kalian. Artinya nanti di zaman akhir dari umatnya Rasulullah,
banyak orang-orang yang berbicara sesuatu yang tidak berdasar. Dulu nggak ada tuh. Zaman bapak-bapak kita nggak ada. Zaman kita nggak ada. Zaman bapak-bapak kita nggak ada. Kenapa sekarang obrolan omongan itu ada? Nah, banyak orang nanti, kata Rasulullah, yang akan menceritakan sesuatu yang pada zaman bapakmu itu tidak diceritakan. Artinya apa? Ngada-ngada, bicara nggak ada dasar, bicara tanpa ilmu. Nah, fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati. Nah, kayak gitu. Wa fi sahih Muslim aidon, dan di dalam kitab Sahih Muslim juga, anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, bahwasanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yaqul berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun, akan ada nanti di akhir zaman dajjal yang suka berdusta. Kadzab itu benar-benar ahli dusta. Kadzab ada sighat mubalaghah ya. Akan ada nanti di akhir zaman dajjal yang kerjaannya suka ngebohong. Ya'tunakum minal ahadisi bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka semua ya, akan mendatangkan kalian semua dari cerita-cerita dengan apa-apa yang tidak didengar oleh oleh kalian dan tidak didengar oleh orang-orang tua kalian. Hati-hati nih, hati-hati. Banyak dajjal yang suka berdusta, ngomong agama tanpa ada ilmu. Bapak kita dulu nggak ngaji yang begini, guru-guru kita nggak ngajarin yang begini. Kok tiba-tiba sekarang ada? Ya, kalau kita perhatiin sekarang, ya Allah, di akhir zaman ini sudah luar biasa, bagaimana pelencengan agama, pelencengan nilai-nilai agama ya dilakukan begitu terang-terangan atas nama agama, membunuh tanpa hak atas nama agama, menghalalkan darah orang lain tanpa hak, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Dan ini sudah banyak, bahkan ada anak mengkafirkan orang tua gara-gara tidak sejalan dengan pemikirannya, padahal orang tuanya ahli syahadat, orang tuanya ahli la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, orang tuanya ahli tauhid. Gara-gara tidak sesuai dengan pemikiran anak, gara-gara tidak sesuai dengan pemahaman anak, orang tua dikafir-kafirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya hati-hati nyekolahin anak. Jangan asal anak dimasukin ke lembaga pendidikan yang bagus gedungnya. Jangan sampai anak dimasukin ke lembaga pendidikan yang mewah penampilannya. Lihat bagaimana dalamnya. Jangan sampai mabuk sama spanduk. Sunnah lah, apalah, berdasarkan Quran hadis lah, teliti dulu. Kadang-kadang itu cuman jargon. Dalamnya anak kita didoktrin untuk benci kepada orang tuanya kalau orang tuanya tidak sejalan dengan anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemarin saya ngobrol sama teman saya. Teman saya masuk ke sekolah tanpa sadar, ke sekolah kelompok-kelompok begitu. Akhirnya dia sendiri ngaku, saya debat orang tua saya yang mimpin, yang tahlilan. Saya debat orang tua saya yang ngadain tahlilan karena bagi saya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sampai akhirnya dia sadar, alhamdulillah. Tuh, ini bahayanya nih. Nyekolahin anak asal masuk doang gara-gara beasiswa. Wah, beasiswa, berkedok inilah, berkedok itulah, programnya bagus. Pulang ke rumah anaknya jadi musuh tetangga sekitar. Pulang ke rumah anaknya jadi musuh orang tuanya.
Na'udzubillahi min dzalik ya Allah. Wa fi sahih Muslim aidan an Amr bin As radhiyallahu anhu qala inna fil bahri syayatinun masjunatun awthaqaha Sulaiman bin Dawud yushiku an takhruja fataqra'u 'anin nasi Qur'anan. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ma'nahu an taqra'a syai'an laysa biqur'anin wa taqulu innahu qur'anun litaghribahu 'awaman nas. Di dalam kitab sahih juga dari sahabat Amr bin As radhiyallahu, semoga Allah ridho kepada beliau, kepada sahabat Amr bin As, qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di laut itu ada setan-setan yang dipenjarakan. Di laut, kata Rasulullah, ada setan-setan yang dipenjarakan yang sudah diikat oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam. Nah, setan-setan ini yushiku antakhruja, akan keluar setan ini, hampir saja keluar setan ini. Lalu setan ini akan membacakan Quran di tengah-tengah masyarakat. Hati-hati nih. Kata Rasulullah, setan-setan diikat sama Allah di tengah laut, diikat oleh Nabi Sulaiman, dibelenggu oleh Nabi Sulaiman. Dan hampir saja, berarti jangan-jangan udah keluar nih sekarang nih. Karena ini 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu Kanjeng Nabi ngomong, hampir saja tuh setan udah keluar dari laut ya, dan membacakan ke manusia ayat-ayat Quran. Qala Nawawi, berkata Ibnu Nawawi, maknahu an taqra'a syai'an, membaca sedikit Quran, artinya bisa jadi Quran yang diselewengkan nih oleh orang-orang tersebut, oleh setan-setan tersebut. Laisa biqur'anin, bukan Quran sebenarnya. Wa taqulu innahu Qur'anun, dan mereka setan-setan itu mengatakan innahu Qur'anun, ini Quran. Nah, padahal bukan Quran. Waspada nih, waspada. Ayatnya bisa jadi Quran, bacaannya bisa jadi Quran, tapi pemahamannya yang diselewengkan dari Al-Quran. Makanya kita minta tuh, Rabbi zidni ilman warzuqna fahman, berikan saya ilmu, berikan saya juga pemahaman. Bu, dengerin. Alhamdulillah. Ayat boleh jadi sama, hadis boleh jadi sama, tapi pemahaman yang berbeda akan mengakibatkan tindakan yang berbeda. Ya, orang-orang di luar kita nih, katakanlah saudara-saudara kita yang keras-keras, yang gampang-gampang bunuh, Qurannya sama, baca hadisnya sama, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Daud, dan seterusnya, Ibnu Majah dan seterusnya, sama. Tapi pemahaman yang berbeda mengakibatkan tindakan yang Nah, nanti nih di akhir zaman, kata Rasulullah, setan-setan yang sudah hampir terlepas nanti keluar ke masyarakat, baca Quran yang sebenarnya bukan Quran, bisa jadi ayatnya sama tapi maknanya, pemahamannya diselewengkan dari apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litaghribahu awaman nas, tujuannya untuk menenggelamkan orang-orang yang awam, untuk menyasarkan orang-orang yang awam. Hati-hati, mau berhenti ngaji apa mau lanjut ngaji? Lanjut sampai tua, sampai mati. Jangan udah mati mau ke kuburan aja. Jangan ke sini, udah mati udah ke kuburan aja, yang hidup aja di sini mah. Ya. Ngaji sampai akhir hayat kita. Mau? Janji? Awas minggu depan kagak datang. Ya, itu mah sama. Saya makan di tempat lain. Saya makan di tempat lain ngajinya. Waduh, kena derek ini mah. Lanjut.
Warawat Tabrani an Abi Darda radhiyallahu anhu, dan telah meriwayatkan Imam Tabrani dari Abi Darda radhiyallahu anhu, inna akhwafa ma akhafu ala ummatil a'immatul mudillun. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang paling menakutkan sesuatu yang aku takutkan, yang paling menakutkan yang ditakuti oleh Rasulullah yang terjadi atas umat Rasulullah adalah imam-imam yang menyesatkan, pemimpin yang menyesatkan, ulama yang menyesatkan. Ini bahaya. Bahaya. Lagi-lagi berarti kita harus pinter-pinter nyari guru. Jangan sampai ternyata guru yang kita kagumi, guru yang kita sanjung-sanjung ternyata menyesatkan kita. Belum lama ini kita lihat ada berita terawih, laki-laki perempuannya di depan. Ngikutin gak beritanya, Bu? Ngikutin gak beritanya? Aduh, nggak ngikutin. Nonton TikTok baik kebangetan ya. Yang perempuannya terawihnya di saf depan, laki-laki di belakang. Hati-hati, ini pesantren besar di Jawa Barat. Kiainya begitu. Kiainya begitu, ngikutin imam yang mana? Ngikutin ulama yang mana itu kiai? Hati-hati. Berapa banyak tuh muridnya tuh pesantren, ribuan. Pesantren hektaran besar nih pesantren. Bukan main-main. Punya guru kayak begitu. Lah kalau gurunya begitu, kita khawatir muridnya nanti ngikutin gurunya. Ya Allah, hati-hati tuh. Ini yang paling menakutkan Rasulullah. Imam-imam yang menyesatkan, guru-guru yang menyesatkan, guru-guru yang bukan membuat orang semakin dekat sama Nabi, semakin dekat sama Allah, malah makin jauh dari Nabi dan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Warawal Imam Ahmad an Umar radhiyallahu anhu. Dilanjutin apa jam 9 nih? Lanjut. Tinggal dikit lagi. Kita tabarukan biar ini satu pasal ya. Biar habis satu pasal. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Apa kata Rasulullah? Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Sesungguhnya yang paling menakutkan sesuatu yang aku takutkan, dari sesuatu yang aku takutkan yang terjadi atas umatku, kata Rasulullah, yaitu setiap orang munafik alimil lisan, yang fasih ngomongnya, yang pinter ngomongnya, ngomong agamanya, tapi munafik. Ngomongnya dalilnya banyak, bacaannya fasih, tapi munafik. Apa itu ciri orang munafik? Ada yang tahu? Banyak bohong, terus ingkari janji, terus wa idza tumina khana, kalau dikasih amanat suka khianat. Itu ciri-ciri orang munafik. Ada orang-orang yang alim lisannya fasih tapi munafik. Hati-hati. Ngajarin orang sholat dianya kagak, ngajarin orang puasa dianya kagak. Ya Allah, saya dapat cerita. Ini lama dikit nggak apa-apa nih. Kalau Bibu ridho saya lanjut. Kalau nggak Bu ridho alhamdulillah.
Kita tutup sampai di sini. Ya. Ada tetangga saya ketemu Ustadz viral, Ustadz TV ini, ketemu Ustadz TV. Ceritanya lagi makan di perjalanan mampir ke warung makan. Bu, asal sebentar ada waktu senggang kongko. Masya Allah, Masya Allah. Ini tetangga saya di perjalanan mampir ke rumah makan. Di rumah makan tuh ada Ustadz nih viral di TV luar biasa. Saya gak sebutin namanya lah, gak enak ya. Nah kata si Ustadz ini, saya mau ke musola dulu sama temennya lagi makan beda meja nih. Nah terus tetangga saya ini anaknya juga mau sholat. Yaudah saya mau sholat tuh ya anaknya tuh, sholat anaknya ke musola di restoran, di warung, di rumah makan lah. Nah begitu anaknya balik lagi ditanya sama bapaknya, kamu berjamaah sama Ustadz itu? Apaan, orang dia kagak masuk musola, dia ngerokok. Enggak lama datang tuh, enggak lama berselang datang tuh, ngakunya udah sholat asar sama temennya. Allah. Diduga secara waktu, nggak mungkin dia sholat sebentar apa. Soalnya dari jarak anak tetangga saya ini datang ke Ustadz itu datang nggak lama. Artinya kalau untuk sholat nggak mungkin secepat itu. Ya Allah, berarti jangan-jangan kita duga ini Ustadz kagak sholat. Padahal kalau di TV penampilannya, sorbannya bu 1 meter. Masya Allah, bajunya pating kerlip udah kayak odong-odong. Masya Allah. Ya Allah, ternyata ini yang kita takutin. Ini yang kita takutin, dan ini yang ditakutin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Qala al-Munawi rahimahullahu ta'ala, ay kathiru ilmil lisan jahilul qalbi wal amal. Maksudnya alimil lisan ini pandai bicara, banyak ilmu tentang bicaranya, tapi jahilul qalbi wal amal, ya bodoh hatinya, gelap hatinya, kosong hatinya, dan juga kosong juga amalnya. Ittakhadal ilma hirfatan yata'akkalu biha wa bahatan yata'azzazu biha. Dia menjadikan ilmu sebagai profesi untuk cari makan dengan ilmu tersebut, dan juga cari kemewahan untuk bersombong-sombong diri. Ibu bisa lihat sekarang, kira-kira ibu bisa ukur, banyak nih di kita nih ustadz-ustadz yang luar biasa ilmunya. Adakah ya ilmu itu cuma buat kesombongan doang? Ada ilmu buat mewah-mewahan, jadi alat untuk mencari nafkah, bukan cari nafkah, alat untuk bersombong-sombongan. Ya Allah. Lalu kalau kayak gitu ya, kita juga belum tentu ikhlas nih. Mungkin Ustaz Sual juga kalau ditanya ikhlas belum tentu juga. Orang di amplopin mengagurutu soalnya. Tapi yang nggak segitunya. Ya Allah, banyak kan kasus-kasus ustadz-ustadz kita yang viral-viral itu kemudian bermasalah urusan duit jamaahnya. Apa coba kalau bukan mau bersombong-sombong dengan keilmuannya? Nah, orang yang munafik itu atau orang yang fasih ilmunya tapi kosong hatinya, menjadikan ilmu sebagai profesi untuk mencari makan, dan bukan hanya itu, tapi menjadikan ilmu untuk kemegahan, kemewahan, untuk bersombong-sombong dengan ilmunya. Na'udzubillahi min yad'un nasi ilallahi ta'ala wa yafirru huwa minhu. Dia mengajak orang menuju Allah, tapi dia berlari minhu, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang diajakin, ayo sedekah. Ya, misalkan udah banyak diangkut buat dia. Nah, misalkan ya dia sendiri nggak sedekah. Rawat Tabrani an Ali radhiyallahu anhu, inni la atakhawwafu ala ummati mu'minan wala musyrikan. Saya tidak khawatir, kata sungguhnya saya tidak khawatir atas umatku menjadi mukmin atau menjadi musyrik. Fa ammal mu'minu fayahjazuhu imanuhu. Adapun orang mukmin maka akan dilindungi oleh imannya.
Wa amal musyriku fayuqmi'uhu kufruhu, dan orang musyrik akan dikendalikan oleh kekafirannya. Walakinna atakhawwafu alaikum munafiqan alimal lisan yaqulu ma ta'rifuna wa ya'malu ma tunkirun. Kata Rasulullah, kata kemana tadi nih? Kata Munawi ya. Kata Rasulullah, benar, sesungguhnya aku tidak khawatir terhadap umatku, ya, dia akan menjadi mukmin atau menjadi musyrik. Orang mukmin akan dilindungi oleh imannya. Kalau dia musyrik akan dituntun, dikendalikan oleh kekufurannya. Tapi yang saya takutkan di atas umatnya Rasulullah ini menjadi orang munafik yang lisannya fasih, dia berkata-kata apa yang mereka tahu dan beramal apa yang kita tidak sukai. Ini orang munafik nih. Berkata-kata sesuai pengetahuan kita, kita tahu dia berkata-kata sesuai pengetahuan kita. Bicara tentang halal haram dengan ini dengan itu, wah, sesuai kita ngerti, sesuai dengan pengetahuan kita. Tapi giliran beramal, apa yang tidak kita senengin dia lakukan. Tuh, yang kita tidak senengin. Kita kan tidak senang orang jahat, kita kan tidak senang orang berbohong, kita kan tidak senang orang nipu. Nah, mereka kerjaannya itu yang tidak kita senengin, itu yang mereka kerjakan. Na'udzubillahi min. Wa an Ziyad bin Hadir radhiyallahu anhu ta'ala qala li Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hal ta'rifu ma yahdimul Islam ma yuhdimal Islam. Dari Zaid bin Hadir rahimahullah ta'ala qala li, berkata kepadaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bertanya kepada Ziyad bin Hadir namanya, bagaimana, apakah kamu mengetahui sesuatu yang bisa meruntuhkan Islam? Qala la, saya tidak tahu. Yudhimuhu zalatul alim, yang bisa merendahkan, menghancurkan Islam adalah kesalahan orang-orang yang alim. Ya, wajidalul munafiqi bil kitab, dan berdebatnya orang-orang munafik tentang kitab. Wa hukmul a'immatil mudillin, dan hukum imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Itulah yang menjadikan agama ini runtuh. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan Allah temukan kita dengan guru-guru yang soleh, guru-guru yang mengajak kita kepada kebaikan, kebenaran, mengajak kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, guru-guru yang akan membimbing kita lebih dekat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.